Ya, sampai segitunya. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru join ya, pasti mikirnya ada ya orang mau jalanin bisnis sampai segitunya, antri ambil barang gitu. Terus kita antrinya kan manual nih teman-teman. Itu bisa tuh sudah nyampe ke kasir, barangnya kosong. Balik lagi kita ke antrian belakang buat cari kode pengganti. Udah dari segitu-gitunya, ya nggak sih? Nah, alhamdulillah ya teman-teman, pada saat itu bisa manajer dalam 4 bulan. Kalau sekarang tuh manajer sebulan kayak gimana kan? Aku dulu bahagia banget 4 bulan bisa manajer, terus jadi senior manajernya 22 bulan. Dan pada saat itu ya teman-teman, aku tuh memberanikan diri untuk nyicil rumah. Nah, rumah yang ada di sini itu dengan status aku masih mahasiswa. Jadi emang segitu tinggi kepercayaan aku itu sama bisnis Oriflame. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, karena basicnya bapakku itu adalah seorang ASN ya teman-teman, dia tuh mengharapkan anak pertamanya juga menjadi ASN. Tapi aku selalu ngasih pengertian bahwa aku pengen bekerja dengan passion yang aku punya. Aku pengen bekerja dengan pekerjaan yang memang aku suka kayak gitu. Aku nggak mau bekerja dengan apa yang orang tua pilih, tapi aku tuh nggak nyaman. Nah, sampai aku tuh ada di titik teman-teman, aku udah selesai ya, udah sarjana. Terus bapak tuh suruh aku pulang ke Kalimantan untuk menjadi tenaga honorer. Nah, kebayang nggak kalau aku harus pulang lagi, terus harus kayak mulai dari nol lagi. Jadi kalau mau tahu, rumah tadi yang sebelumnya itu aku ambil sengaja supaya nggak disuruh pulang kampung. Karena pada saat bapak aku suruh pulang, aku bilang mau nggak bayarin cicilan rumahku, udah terlanjur akad kredit. Nah, gak mau juga kan dia. Nah, akhirnya waktu itu aku bilang, aku tinggal di Makassar, kasih deh waktu setahun aja. Kalau aku nggak bisa ngasih bukti yang emang benar-benar bisa bikin orang tua aku yakin, boleh deh aku ikut pindah ke Kalimantan. Jadi emang dari situ tuh keinginan aku untuk sukses di Oriflame memang udah gede ya teman-teman. Ditambah sebenarnya di sini awal full time ini yang jadi titik balik aku karena aku melihat sarjana itu nggak jadi tolak ukur kita kerjaannya bagus. Sarjana itu juga bisa jadi nganggur kok gitu kan. Jadi aku merasa ya kalau aku yang semenjak 18 tahun sampai sarjana dapat gaji udah lumayan dari Oriflame, aku mikirnya gimana kalau aku full time gitu. Nah, singkat cerita di tahun 2013 itu awal-awal Oriflame sendiri mulai berubah online, mulai dari Fitri, Vivor, Kumulus, apalah segala macam. Pokoknya kita tuh penuh perubahan kan setiap tahun teman-teman. Nah, disinilah aku juga mulai banget yang namanya belajar. Aku belajar sampai aku rela bareng tim itu tidak menikmati gaji selama beberapa bulan hanya untuk membayar coach, ngajarin kami yang namanya bikin status, ngajarin kami yang namanya bikinan postingan. Itu sampai segitu-gitunya loh, karena pada saat itu aku punya kita di Makassar itu emang totally masih offline banget, jadi belum ada ilmu yang gratis gitu. Jadi kita bayar benar-benar, kita waktu itu komitmen untuk ya udahlah gajinya nggak usah dinikmati, kita investasi dari dulu buat belajar pada saat itu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah karena pada saat itu gak ada yang namanya senior director. Setahun setelah aku punya jangka waktu sama orang tua kasih pembuktian, dan situlah director ke gold director. Nah, di sini momennya aku nggak hanya dapat 1 tiket ke luar negeri, yaitu conference ke London, tapi aku dapat tambahan itu umroh karena menang leaders driver Dream Beyond Border ya waktu itu, yang ada 3 pilihan, Korea, Turki, sama umroh. Nah, pastinya karena aku muslim, aku belum pernah umroh juga, aku milih umroh dan aku memilih untuk membeli tiket kedua untuk ngajak ibu aku. Nah, di sini adalah titik balik kenapa orang tuaku ngasih 100% restu, karena pada saat aku umroh aku bawa ibu ketemu sama ibunya Mbak Dian Eka yang cerita kalau dia itu dulunya juga tidak suka anak-anaknya Oriflame, tapi ternyata karena takut katanya, kalau nggak salah ya, ibu bilang, ibunya Mbak Dian dan Mbak Eka bilang, karena aku takut kalau mereka udah nggak kerja nanti aku udah nggak dikasih duit gitu. Padahal ternyata pada saat di Oriflame, ibu Mbak Dian dan Mbak Eka ini justru malah sering keluar negeri tiap tahun kan ya. Nah, disitulah mamaku tuh jadi terbuka pikirannya bahwa iya benar juga, karena bahkan dia yang punya suami seorang ASN kan pertama kali umrohnya itu justru bareng Oriflame. Nah, di situ jadi titik dia tuh memahami dan
menghargai keputusan aku untuk pengen jadi full time Oriflamers. Tepuk tangan tuh buat Oriflame-nya. Jadi kayak nggak semulus-mulus yang teman-teman lihat, oh join, didukung, disupport. Enggak, aku nggak kayak gitu. Aku bahkan pernah di semester 4 kuliah itu aku dikasih pilihan berhenti kuliah atau berhenti Oriflame. Aku pilih mana? Cari jalan tengah teman-temannya, gak mau berhenti kuliah juga. Jadi aku bilang gini, aku tetap Oriflame-an tapi nggak usah bayarin kuliah aku. Jadi sejak semester 4 sampai sarjana itu aku pakai biaya dari Oriflame. Itu pun nggak cukup bukti buat meyakinkan mereka. Makanya bukti terakhirnya itu pas ngajak mereka si ibu itu umroh sampai jadi ya selalu duluan. Nah lanjut. Nah jadi pada saat aku udah sarjana ya teman-teman, 2015 itu jadi tahun pertama aku ngerjain bareng pasangan yang sebenarnya pasangan itu downline aku juga, sahabat aku juga di SMA. Jadi kita ngerjain bareng-bareng, yaitu seharusnya menjadi lab pertama aku harusnya, tapi pada saat itu dia belum masih gengsi untuk join, jadi dia hanya memberikan circle-nya ke aku yang saat ini menjadi lab pertamaku. Dan ketika dia melihat aku memiliki split out pertama, aku berangkat ke sini, berangkat ke situ, terus dia bilang, kamu nggak adil dong, itu kan aku yang kenalin, kenapa aku nggak dapat apa-apa? Ya udah makanya join gitu. Nah finally dia jadi lab kedua aku yang mengantarkan aku waktu itu jadi goal director. Nah setelah goal director kita menikah, dan karena udah dapat restu dari orang tua, karena udah dapat restu dari suami, dan itu ternyata penting banget teman-teman. Nah mungkin aku boleh bilang itulah yang melancarkan rezekiku juga tahun-tahun kedepannya, karena aku bekerja lebih nggak pengen mengecewain orang-orang yang udah nge-support, dan lebih tepatnya mungkin aku dapat support itu kan aku susah ya teman-teman. Masa aku udah dapat supportnya, akunya gini-gini aja gitu. Aku mau ngasih bukti bahwa aku juga bisa. Nah setelahnya itu ya teman-teman, alhamdulillah aku nggak pernah bilang setiap pencapaian aku itu mulus ya teman-teman. Bahkan setiap step by stepnya tuh aku punya tantangannya sendiri, mulai perpisahan orang tua dan segala macam yang itu menurut aku nggak mudah. Dan akhirnya aku tahu kenapa hatiku tuh lebih tergerak untuk konsisten di Oriflame, karena ketika itu terjadi aku mungkin nggak bisa mengambil tanggung jawab kepada ibu aku gitu, yang dia basicnya hanya ibu rumah tangga biasa. Jadi pada saat mereka udah nggak bareng, aku tuh bisa mengambil tanggung jawab untuk menanggung ibu aku. Nah itu juga yang doa ibu juga yang nganterin aku akhirnya ya meski nggak mulus-mulus amat, alhamdulillah bisa hampir tiap tahun naik level. Dan pastinya di sini adalah momen-momen aku tuh udah mulai memberanikan diri punya goals jadi diamond. Jadi nggak ada tuh kita jalanin Oriflame tiba-tiba bangun tidur kita diamond, itu nggak ada teman-teman. Semuanya butuh teman-teman afirmasikan, teman-teman targetkan. Bahkan aku targetnya tuh nggak 2019, kalau nggak salah 2017, tapi malah molor ke 2019. Nah, dan ternyata kalau kita sendiri belum berani memiliki target teman-teman ke situ, nggak pernah punya bayangan ke situ, emang nggak akan pernah sampai. Begitupun pada saat aku ngejar goal, aku masih di posisi nungguin upline-ku bagi-bagi oleh-oleh gitu. Kalau pulang conference, aku tuh gak ada terdepan, karena aku memilih oleh-olehnya. Jadi kan kalau paling cepat datang, duduk paling depan, itu kayak dikasih pilihan gitu, mau yang mana oleh-olehnya, mau shawl, gantungan kunci, gantungan kulkas, aku paling depan. Nah nanti ketika aku udah sarjana tadi, aku lihat, ini kenapa aku cuma minta oleh-oleh ya, kenapa bukan aku yang ngasih oleh-oleh. Nah setahun setelah merubah mindset itu, aku dapat teman-teman. Jadi teman-teman juga harus seperti itu. Udah mulai mengurangi, ya aku 1 juta cukup kok, 2 juta cukup kok. Harus berani untuk mengupgrade lagi dirinya. Nah lanjut ya teman-teman. Jadi tadi pencapaian ini semua yang aku dapetin kelihatannya indah banget. Ini belum selesai sih. Nah ini perwakilan beberapa negara yang aku kunjungin. Beberapa negara juga ada yang berulang kayak Singapura, Malaysia, Thailand. Pengalaman naik kapal pesiar juga udah 3 kali, alhamdulillah teman-teman. Cash award yang didapetin juga udah 224 juta, udah banyak banget. Karena yang terakhir 2020 itu aku dapetnya double, jadi dapatnya 112 juta. Insentif rumah seharga 1,5 M ya teman-teman. Yang aku upgrade dari bonus Oriflame, jadi aku ngambilnya rumahnya harga 1 M, tapi insentifnya kan sampai 1,5 M ya. Jadi sisanya tuh aku lewat cash award, penghasilan bulanan, karena aku pengen banget punya rumah di kawasan itu.
bisa gitu Oriflame kasih kayak gitu, bisa Oriflame tuh ngasih sesuatu yang dulunya aku cuma mau uang jajan tambahan, sampai sebanyak itu Oriflame tuh ngasih aku. Nah, alhamdulillah aku udah ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tahun ada di jajaran top 15 regional di Makassar khususnya. Dan sini teman-teman bisa melihat signifikan perjalanan aku. Kenapa dengan 2022? Kok bisa sampai terpelamping gitu kan, dari 1 ke 7 kayak salto gitu loh teman-teman. Nah itu nanti aku mau ceritain ya. Jadi yang namanya perjalanan ya emang kadang naik kadang turun ya teman-teman. Nah ini dia. Siapa di sini yang merasa korban pandemi? Ada nggak sih? Atau yang join sebelum pandemi ada nggak? Banyak ya teman-teman. Jadi tadi aku udah cerita ya teman-teman kalau aku tuh ngerjain Oriflame udah tahun ini 14 tahun. Aku menjadi seorang diamond 2009 sampai 2019. Berarti aku udah 10 tahun. 10 tahun aku melewati fase up and down untuk menjemput diamond. Aku mengafirmasikan diriku menjadi diamond. Kalau teman-teman jadi diamond ini apa sih yang dibayangin? Pasti yang dibayangin aku dapat gajinya 30 juta ke atas. Aku bisa berangkat base itu dengan tiket VIP, udah nggak pusing-pusing tuh booking tiket, karena kan kalau diamond kan dia udah langsung diurusin sama Oriflame ya. Terus luar negerinya udah aman tuh 2 tiket 2 kali setahun. Dan banyak banget lah benefit-benefit atau keistimewaan privilege-nya kalau kita tuh jadi diamond di Oriflame. Makanya diamond itu kan bilangnya VIP ya. Karena aku sempat tuh ikut BES 2020. Siapa yang terakhir ikut BES 2020 yang di Bali itu loh? Yang 1 bulan sebelum pandemi, iya ya 1 bulan sebelum pandemi. Nah aku itu kecipratan ujung-ujung si privilege diamond. Karena aku udah masuk di VIP area ya, yang tempat makannya udah nggak desak-desakan, duduknya juga udah cantik, ada mejanya dan segala macam. Karena aku tuh pernah dan sering terjadi, karena aku kan minimalis ya teman-teman, ini tinggi karena heels aja. Karena minimalis aku sering kejepit pintu gitu kalau best, karena orang udah dorong-dorongan ya udah aku udah kejepit. Jadi emang aku punya banyak motivasi kenapa aku harus jadi diamond. Aku harus jalan cantik tuh di red carpet itu. Aku nggak mau lagi didorong-dorong. Jadi aku pernah merasakan 1 kali pada saat si BES di Bali 2020 kemarin teman-teman. Nah, tapi aku tuh berpikir tidak ada tantangan yang namanya pandemi. Maksudnya dulu tuh kita nggak pernah kebayang. Aku nggak pernah sama sekali kebayang kalau di Oriflame tuh kita akan melewati sama yang namanya pandemi. Kayak paling kan tantangan kita ditinggal online. Terus susah rekrut, susah jualan, omset turun, kayak gitu-gitu kan, baper-baperan sama uptrend atau sama downtrend, tapi nggak ada tuh ini dalam, kita tuh nggak prepare sama ada yang namanya ini. Nah, aku posisinya saat itu ya teman-teman, baru banget jadi diamond di 2019. Aku punya motivasi pengen ke LA dong. Siapa yang nggak pengen ke Amerika teman-teman? Aku udah mengafirmasikan itu jauh-jauh hari. Aku bahkan sama suami udah nyiapin budget. Aku tuh kayaknya pengen sewa suite escape gitu biar ada yang fotoin. Sampai segitu-gitunya. Terus aku kan udah dapat tiketnya ya teman-teman. Udah dapat tiket pesawat, udah di email. Visa juga udah ada jadwal pengurusan. Bahkan pada saat itu aku udah ke Jakarta. Tapi momen-momen si LA ini teman-teman kayak emang punya feeling di awal, karena aku dari sedikit banget orang yang visanya ditolak. Aku tuh visa Amerikanya ditolak saat itu. Jadi aku tuh sampai hari ini aku nggak pernah punya jejak digital. Aku tuh pernah lolos LA gitu karena aku visanya ditolak, dan itu nggak pernah selama aku konversi Oriflame visaku ditolak. Pertama kalinya itu si LA itu. Ada apa sih ini? Ada apa? Kayak gitu. Nah ternyata setelah itu, setelah pengurusan visa ya 2 minggu setelahnya udah lockdown ya Indonesia, udah nggak bisa kemana-mana. Nah, aku di saat itu aku masih lagi fase on fire teman-teman. Kenapa? Karena pada saat aku diamond itu di bulan Desembernya aku memang langsung open senior diamond. Jadi aku tuh closing diamond dengan 7 SO. Jadi pas akhir tahunnya aku nambah SO 1, itu aku senior diamond, open senior diamond. Nah, jadi pada saat awal pandemi, teman-teman masih ingat nggak? Kita tuh kayak hype-nya lagi euforia kayak Oriflame tuh bisa dikerjakan dari mana saja loh. Kan orang-orang di sana, di luar sana, bisnis mana-mana, kan mereka belum
terlalu familiar dengan Zoom online. Kita udah biasa banget gitu kan. Udah nggak kaget online tuh diajakin training online. Jadi di awal-awal kita nggak ngerasain dampak. Aku pun secara personal merasa setahun lah paling lama. Kan waktu itu LE itu dipindah ke tahun depan dan waktu itu semua qualifier yang dapat tetap akan dapat lagi. Di satu sisi aku closing senior diamond ya pasti aku dapat dong karena di achiever lagi kan. Nah, jadi setahun itu aku masih bisa mengontrol seluruh jaringanku, khususnya diriku sendiri. Aku belum pernah kebayangan kalau yang namanya pandemi itu akan panjang dan ternyata dampaknya mungkin ada yang terjadi masih sampai hari ini. Kayak finansial kita kan tidak sepenuhnya membaik ya teman-teman. Gak hanya Oriflamers, semua usaha di usaha apapun itu ada yang sampai hari ini tuh masih berasa. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi pada saat aku dapat ini, aku dapat 112 juta, belum lagi cash reward aku dapat 103 juta. Nah itu aku pakai buat renovasi rumah, aku nambah ruang kerja, nambah kamar anak, bangun dapurnya di belakang, carportnya di depan. Pokoknya udah habis lah tuh uangnya buat membuat si rumah ini nyaman. Karena kan mau work from home kan, kita WFH kan waktu itu. Jadi aku investasikan semua cash reward itu untuk bikin rumahku lebih nyaman supaya aku bisa betah kerja di rumah pada saat si pandemi itu. Sampai momen yang bikin aku terpukul itu ketika si conference itu batal lagi. Pada saat 2021, Oriflame udah nggak berangkat lagi ke LA, sehingga kan itu diganti uang tunai menjadi 50 juta ya teman-teman. Nah hanya karena impianku adalah LA-nya tidak bisa ditukar dengan uang 50 juta teman-teman. Kebahagiaanku, bukan aku tidak bahagia dengan uang 50 juta, ya bahagia lah, mau nggak 50 juta? Cuman karena target awalnya pengen LA-nya, jadi rasa excited menerima 50 juta itu tidak se-happy ketika aku mendapatkan si 50 juta dibandingkan LA. Nah, aku berusaha berdamai sih teman-teman, berusaha sangat-sangat berdamai. Tetapi diperparah ketika si Bangkok batal. Aku punya hampir 40 qualifier di jaringanku yang harus mengikhlaskan dirinya tidak jadi berangkat ke Bangkok. Yang mana Bangkok ini destinasi luar negeri pertama untuk BES. Tidak pernah ada sebelumnya kita Oriflame menjanjikan luar negeri hanya untuk SM. Benar nggak sih? Jadi downline yang qualifier adalah adalah first timer yang bahkan belum punya paspor. Salah satu downlineku bahkan sudah sangat excited bikin paspor, batal, dan dia sempat menerima bulian di kampus karena dibilangin gini, katanya mau ke Bangkok, mana tuh Bangkoknya, kayak gitu-gitu. Orangnya ada hadir hari ini menemani saya di sini yang merasakan itu ya, dan itu ternyata hampir keseluruhan merasakan hal yang sama. Kita kan karena the power of social media ya, gara-gara waktu itu kita benar-benar kayak posting-posting dan ternyata gak jadi, itu ternyata dampaknya berat. Nah, dan itu yang bikin aku makin terpukul karena ternyata nggak cuma aku, tapi downline-downlineku. Sedangkan aku sebagai orang yang juga ibaratnya merasa bahwa gimana ya rasanya gak jadi berangkat, dihadapkan dengan posisi hanya harus menyemangati downline, sedangkan aku sendiri nggak semangat gitu. Teman-teman paham nggak kira-kira pada posisi ya enak banget ya teman-teman. Dan itu berkelanjutan karena kita punya pandemi sampai 3 tahun. Kita pernah sempat destinasinya Seoul dan rasa excited dari downline itu tuh udah nurun karena rata-rata yang paling juga nanti Bangkok kan, paling juga nanti diganti duit lagi kak. Ya walaupun memang bener sih cuman kan ya yang bikin kita bekerja itu kan rasa excited ya teman-teman, rasa kepercayaan diri untuk mendapatkan itu yang mendorong kita untuk bekerja. Kalau kita dari awal udah nerima promo itu udah jelek, pasti nggak dapat. Contoh, aku punya downline, ini ada promo nih bulan ini, belanja 300 BP dapat misalnya kompor, ciut duluan dia, alat listrik mahal. Udah lihat aja sebulan ke belakang tuh dia beserta jaringannya pasti nggak grow. Tumbler hadiahnya nggak excited, lihat aja ke belakang juga pasti kayak gitu. Karena kenapa? Karena the power of mindset leader seperti kita itu sangat mempengaruhi jaringan kita sebagai seorang upline, meskipun sekarang teman-teman mungkin baru manager, kalau teman-teman nggak
menerima promo itu dengan excited, teman-teman nggak akan bikin kompor ke downline juga dengan totalitas ya, karena teman-teman nggak meyakini promo itu. Kebalikan, kalau misalnya teman-temannya udah dari awal excited, contoh nih, udah intip-intip katalog Desember, ih ada Essensa nih, cuma 299. Mungkin di sini udah ada tuh yang punya rekap orderan Essensa bulan depan, ada nggak? Sampai segitunya kan kita, karena kitanya excited. Padahal November belum selesai loh, udah aja tuh yang prepare ke si Desember itu. Ya itu tadi, karena siapa? Karena kita sebagai upline-nya. Jadi di situ ya teman-teman, aku tuh udah nggak lagi bekerja dengan totalitas terhadap diriku sendiri dan pastinya terhadap downline-downlineku. Aku lebih banyak baper, aku lebih banyak bad mood, jaringannya tuh rontok, mulai dari 8 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 2. Sampai sekarang itu, dan di tahun 2022 kemarin itu di bulan Oktober atau November ya, itu terakhir 2. Nah, sejujurnya aku udah mulai menyadari itu ya teman-teman. Jadi banyak yang berhenti. Jadi aku tuh bahkan saat ini dari 8, aku kan punya 9 SO teman-teman, tapi 8 yang 8 9 tuh kayak gonta-ganti gitu naiknya. Jadi yang stabil ke aku sendiri bersamaan 8, tapi sebenarnya jaringan itu ada 9 yang udah pernah jadi split out. Nah, itu yang meninggalin aku itu bukan orang yang baru join. Justru ada yang udah 10 tahun bareng aku. Gimana gak aku makin terpukul gitu teman-teman. Ini orang yang harusnya bareng aku, orang yang sama-sama aku bangun community, orang yang tadi awalnya menginvestasikan uangnya untuk kita belajar di awal-awal dia merintis, dia ninggalin gitu. Terus downline aku yang bahkan pernah goal director SGD juga punya usaha lain. Ada yang jualan ini, jualan itu gitu, ada yang bahkan udah benar-benar kerja lagi kembali. Karena ya aku juga nggak bisa menyalahkan apa-apa teman-teman, kita hidup butuh makan kan. Nah pada saat pandemi itu gaji mereka turun, ya kita harus realistis, mereka juga butuh makan. Dan aku nggak bisa berbuat apa-apa karena aku sendiri juga lagi jatuh, benar nggak sih? Jadi udah, pokoknya berkepanjangan, downline berhentinya banyak banget malah. Nah, jadi di tahun 2021 ini teman-teman, aku tuh bekerjanya nggak pakai passion. Jadi pada saat aku pertama kali menceritakan keadaan aku hari ini ya teman-teman, banyak yang bilang, nggak kelihatan, tetap eksis tuh postingannya. Iya, cuma sekedar postingan. Kalau orang bilang just konten, tapi aku nggak ngerjain, hanya cuma terlihat eksis aja. Terus bekerja tanpa target. Aku tuh tipikal orang yang kalau teman-teman lihat tadi kenapa hampir tiap tahun bisa naik level, bahkan kadang nyetak 2 SO. Bahkan aku pernah pada saat kejar diamond itu aku punya new SM nyetak kedalaman itu 6 leg berbeda itu aku nyetak kedalaman yang memang benar-benar aku kerjain. Jadi bisa gitu kalau emang kita aja yang mau. Nah, aku kerjanya nggak pakai target teman-teman. Aku yang dulunya kalau getting started online bisa ya 3 hari 100 BP itu bisa. Nah di saat aku lagi di fase ini aku nggak pernah menentukan target itu karena aku merasa ya jualan satu aja udah syukurlah. Kalau pandemi ini emang susah kan, kita jualan orang susah beli, orang kok banyak dipotong nih penghasilannya, jadi sekarang jualan itu susah. Jadi lebih ke aku loh, mindsetnya udah jelek duluan, jadi aku nyalurin ke downline juga akhirnya kurang lebih sama. Nah, fokus tuh dengan konten, tapi lupa dengan tugas utama. Teman-teman pernah nggak ada di fase, aku lupa tahun berapa kita tuh, 2021-2022 yang kayak kita tuh fokus banget mau memperbaiki konten. Beli lighting, beli ini, beli itu, ya kan? Janjian sama downline, kerja barengnya mah bikin konten bareng. Bener gak sih? Bener gak? Apa resultnya, apa hasil dari kerja barengnya? Ya konten. Tapi nggak ada pertambahan BP, nggak ada pertambahan member, nggak ada pertambahan semangat, nggak ada. Jadi seharian itu kita ketemu ya cuma buat konten doang, entah itu ganti-gantian review, entah itu kayak aku misalnya Taufik Regional kan dapat produk duluan, jadi kan aku pinjamin mereka bikin video, itu aja yang dibilang konten adit. Itu yang dimaksud dengan kerja bareng, tidak menghasilkan sesuatu yang harusnya menjadi tugas utama kita sebagai seorang pebisnis Oriflame. Tidak ada sama sekali pertambahan poin meskipun satu dari activity itu teman-teman. Nah, jadi yang habis apa? Duit.
biasanya kita nyari tempat-tempat estetik ya, macam kafe lah, apalah gitu. Padahal nggak ada tuh yang didapat, yang ada duitnya yang tambah habis teman-teman. Nah, di sini adalah momen titik balik aku teman-teman. Siapa di sini yang ikut kurs tahun lalu? Ikut ya teman-teman. Nah, kurs itu membuka perjalanan luar negeri pertama kita nggak sih? Ya nggak sih? Jadi kecuali yang lolos ke Stockholm kemarin kan ada ya yang beberapa lolos ke Stockholm itu kan challenge, tapi untuk yang banyak berangkat itu kan yang pertama kali terus ya teman-teman. Nah, aku tuh beberapa downline yang masih bertahan bareng aku tanya duit yang 6,5 bakso kemarin jangan dijadanin, kali aja nanti besok ada leaders driver. Terus kan biasanya banyak tuh leader yang berhalangan, baru kan bisa tuh dialihkan kan kalau emang leaders driver kan emang bukan kontrak, jadi emang bisa itu dialihkan. Nah aku carilah mereka buat ikutan dan waktu itu aku tuh ada totali 10 orang yang berangkat teman-teman. Harapanku sebagai seorang upline kita tuh di sana benar-benar harus ngomporin nih, wah nih loh perjalanan Oriflame itu udah balik lagi. Kita harus share ke donor-donor kita biar mereka lihat bahwa udah bukan lagi diganti dengan uang tunai setiap hadiah-hadiah Oriflame. Yang terjadi nyampe sana tuh mereka masing-masing dengan dirinya, mereka tuh fokusnya lebih banyak ke have fun, belanja, dan sampai ada satu gitu kan kejadian di kurs itu yang aku tuh speak up ke mereka. Aku utarakan apa niatku sebenarnya bikin mereka tuh ikutan. Nah, dan di situ ada satu part di mana beberapa di antara mereka bilang gini, aku tuh belum siap kerja kak. Aku tuh justru lebih tertekan kalau dekat sama kamu karena aku nggak siap kerja. Nyesek nggak sih? Jadi kayak aku tuh selama ini berusaha nge-support mereka, tapi ternyata memang belum di fase kita tuh sefrekuensi teman-teman. Setelah dari situ aku lihat teman-teman, oh benar, kami ternyata memang punya tingkat kebutuhan yang berbeda. Mereka ada di fase tercover, entah itu tercover sama orang tua atau tercover dengan suami di masa pandemi. Aku yang totali sama suami full time Oriflame, aku mau makan apa kalau bukan dari Oriflame? Bahasanya tuh kayak gitu kan. Aku nggak punya pilihan untuk ibaratnya dapat sesuatu tuh kalau bukan dari Oriflame. Sehingga tingkat urgent aku pengen kembali berjuang dengan mereka ternyata berbeda teman-teman. Dan betul pulang dari situ yang awalnya 2 tambah turun jadi sisa 1. Sedih nggak sih? Sedih banget ya teman-teman. Aku tuh sampai nangis jadi-jadinya setelah ngobrol bareng mereka, tapi ternyata itu momen titik balik aku ya. Nah, belum sampai di situ, pulang dari situ, aku tuh sempat makin down. Aku pernah hampir nyerah. Aku pernah ada di titik aku mau bubarin tuh komunitas aku. Ya udah aku bangun 8 tahun ya waktu itu. 8 tahun. Tahun lalu 8 tahun aku mau bubarin karena aku merasa susah juga nih aku ngerjainnya kalau ternyata aku tidak punya teman yang visi misinya sama. Aku maunya bisa growing bareng, ternyata mereka nya lebih ke have fun bareng aja. Gak apa-apa tuh mereka gajinya 500.000, yang jelas dapat have fun. Dan ternyata ada orang-orang seperti itu. Kalau kita lihat di sejaringan kita nggak semuanya butuh duit atau apa ya, konferensi segala macam. Ada yang memang dia cuma butuh lingkungannya biar lebih have fun aja gitu. Nah, jadi aku semakin down ya teman-teman karena yang bikin makin sedih ya teman-teman waktu itu karena aku pernah ada di card. Mereka kan punya penghasilan lain nih, aku kan enggak ya, nah itu dari pasangan mereka atau dari orang tua mereka, sedangkan aku malah benar-benar dari Oriflame. Karena ada kita tuh di fase yang memang bonus kita tuh sama-sama semua turun, tapi habit mereka itu kan lebih suka nongkrong ke tempat-tempat yang lagi hits. Nah, aku yang susah teman-teman, karena aku yang ibaratnya punya kebutuhan yang lebih penting dari sekedar itu harus ngikut ke situ. Nah, makanya pelan-pelan aku tuh sempat merasa ya udah aku harus menghindari dulu deh circle yang seperti itu untuk sementara waktu supaya aku nggak makin susah juga gitu kan, karena ternyata itu tadi mereka memang kejar have fun-nya aja, aku tuh memang benar-benar butuh penghasilannya.
Nah, jadi pada saat di fase-fase ini teman-teman, aku tuh bikin ke diri sendiri, masih mau berjuang atau berhenti. Berarti aku ada di titik dimana aku udah 13 tahun di Oriflame. Ya kan? Iya kan 14 dari total 13 tahun. Berarti aku dari 13 tahun di Oriflame, ini benar nih aku mau berhenti. Jadi aku lebih ke ngobrol ke diri sendiri tanpa orang lain, nggak ada apa nggak ada siapapun. Ini lebih antara aku loh ya. Karena pada saat kita ada di fase ini teman-teman, di fase ini tadi, ini nih, itu kita lebih ke mental block. Jadi aku tuh pernah suamiku bilang gini, kamu kan bisa tuh rekrut, masih rekrut bisa kan ya, emang aku dulu punya ibaratnya rekrut tuh ya di atas 10 bulan tuh sering lah ya. Jadi kan kenapa nggak rekrut aja? Oh iya dulu itu, sekarang pandemi susah orang rekrut banyak kayak gitu. Aku yang menolak, aku yang belum aku lakukan, aku bilang nggak bisa. Karena itu tadi mental block kan. Nah pada saat ini aku lebih ke diriku sendiri. Aku yang nanya, apakah sekarang ini aku mau berhenti atau aku mau lanjut? Nah, aku bikin pilihan itu teman-teman karena logikanya gini, teman-teman ngapain konsisten di Oriflame kalau cuma dapat 50.000? Kita tuh nggak boleh selalu bersembunyi di kata yang jelas aku konsisten. Gak apa-apa, yang jelas aku konsisten. Ya konsisten mana hasilnya, gitu kan? Gak mungkin kita tuh konsisten berbisnis 20 tahun gaji kita 500.000 gitu. Downline butuh bukti, kita juga butuh kan yang namanya duit. Bukan berarti karena kita konsisten lantas kita menjadikan itu sebagai pembenaran teman-teman. Jadi pada saat di fase ini saya benar-benar hitung-hitungan kalau misalnya saya berhenti dapat dari mana ya saya, dengan saya yang sudah usianya 31 kan waktu itu 31 32. Nah terus nyari kerja juga gak mungkin. Gimana caranya juga saya mau mendapatkan pekerjaan dengan saya memiliki 2 anak yang selama ini tuh kalau kemana-mana selalu ikut. Memang di fase jatuh itu bonus turun teman-teman, tapi turun-turunnya kita masih dapat bonus. Ya kan? Maksudnya Oriflame memang gaji sesuai dengan kerjaan kita kan. Jadi aku pikir-pikir ternyata nggak ada pekerjaan yang bisa bikin aku tuh dapat seperti Oriflame ngasih aku meskipun di fase saat aku lagi jatuh-jatuhnya. Kita kerja UMR mungkin anggaplah 3 juta, berapa sih UMR 3 juta 4 juta ya teman-teman? 5 lah ya. Sedangkan aku jatuh-jatuhnya di Oriflame itu masih dapat lah ya belasan, 13, 14, 12 waktu itu ya, waktu yang satu SO itu. Jadi kan ibaratnya masih lebih mendingan ya teman-teman. Terus aku tanya lagi ke aku, lihat lagi dari 13 tahun aku di Oriflame, aku udah melewati apa aja, Oriflame udah ngasih apa aja. Nah di pas nikah itu tuh aku yang nangis sendiri teman-teman. Maksudnya aku tuh pertama keluar negeri sama Oriflame, aku punya rumah impian juga kan Oriflame. Semua kehidupan aku selama 13 tahun ke belakang kan ada di Oriflame teman-teman. Dan waktu itu aku bertemu Cici yang lagi bawa sharing di Makassar yang bilang kalau kita tuh sebagai upline kita itu ya harus setia, karena kalau kita sampai pindah lagi ke satu bisnis kita mengkhianati diri kita mengkhianati kepercayaan orang-orang yang udah percaya sama kita. Ya aku nggak boleh egois hanya gara-gara kehilangan si 8 SO, karena aku masih punya 1 yang tersisa, meskipun hanya 1 dari 9 yang pernah aku punya, yang tersisa hanya 1, tapi berarti masih ada kan. Dari 8 SO yang jatuh kan ada yang 3%, 6%, 9%. Aku egois dong kalau aku nggak mikirin mereka, meskipun secara impact langsung ke aku udah nggak berasa karena bukan SO lagi, tapi kan mereka masih downline aku teman-teman. Benar nggak sih? Nah di fase itulah akhirnya aku memantapkan hati kalau aku nggak mau jalan di Oriflame berarti aku totalin berhenti, berarti aku harusnya ibaratnya benar-benar berhenti. Tapi kalau ternyata aku nggak sanggup untuk berhenti, berarti harus berjuang, jangan diem. Karena di Oriflame itu nggak ada yang namanya stabil, yang ada harus terus bergerak dan bertumbuh. Kalau kita ada di fase stabil, tungguin aja tuh turunnya. Karena stabil di 5 juta per bulan enak, tapi masa downline mau stabil di 50.000? Berarti kita egois kan kalau kita hanya berpikir kestabilan itu sama diri kita sendiri. Next. Nah, jadi Januari 2023 itu momen aku jadi titik balik teman-teman. Jadi aku tuh mulai bangkit secara mindset. Levelnya belum bangkit, masih 1 SO, tapi aku udah
dari sisi berdamai, aku udah dari sisi menerima keadaan aku udah ikhlas dengan apa yang udah aku alami, dan yang lebih tepatnya aku lebih siap untuk memulai semuanya dari nol. Apapun keadaan mereka, kalau memang mereka belum siap kerja bareng aku, ya udah. Sebenarnya yang bikin makin menyakitkan ketika orang-orang yang tadi itu adalah sahabat-sahabat aku sendiri sebenarnya. Bukan orang yang aku kenal di Oriflame, orang yang aku kenal jauh-jauh hari sebelum aku mengenal Oriflame. Tapi yang namanya diri sendiri itu nggak bisa dipaksa ya. Kalau memang mereka belum siap untuk berjuang, ya kita nggak bisa paksa. Kita sih sebagai seorang offline ya pengen lah rangkulin teman-teman kita, bener gak sih? Downline kita yang selalu bareng-bareng, siapa sih yang nggak mau? Tapi kalau yang dirangkulin nggak mau, gimana dong? Mending kita cari yang dirangkulin, bener? Nah, akhirnya aku membuat komitmen sama diri sendiri mulai tahun baru itu, Januari di 2023 ini, aku pengen menjadi aku yang baru. Supaya aku bekerja dengan orang-orang baru, dengan cara kerja baru, dengan semangat baru, pokoknya semuanya harus baru. Nah, yang aku lakukan, aku mulai berdamai, aku ikhlasin yang pergi-pergi, kemudian aku ikhlasin banget, pokoknya aku udah nggak mau lagi ibaratnya menghabiskan energiku hanya aku baper dengan mereka-mereka ini. Terus aku kerja dengan orang baru atau tim lama yang memang masih mau berjuang, aktif di setiap event Oriflame. Terus back to basic. Nah, aku akan jelasin satu-satu nih. Kalau masalah berdamai tadi fasenya udah ya aku ceritain ya, yang aku ngobrol sama diri sendiri, aku udah nerima keadaan aku gitu kan. Nah, bekerja dengan orang baru ini pastinya kita merekrut ya teman-teman, pastinya kita merekrut. Tapi selain merekrut, aku coba menggali dari orang-orang yang masih konsisten ada di jaringan aku. Aku tarik semua dataku, aku lihat siapa yang konsisten belanja 6 bulan ke belakang. Karena aku bekerja gak dengan target ya teman-teman, jadi mereka tuh ya emang belanja karena memang belum belanja. Sampailah aku pertama kali aku menemukan tim aku ini, dia berada di jaringan kedalaman. Sejujurnya dia sudah pernah SM dulu sebelum pandemi, tapi upline-nya tuh udah mulai banyak yang gak aktif dan jaringannya juga udah rontok banget. Aku sama dia SM tapi aku nggak pernah yang benar-benar deket banget karena upline-nya kan banyak tuh dulu kan kedalaman. Jadi upline-nya yang aku deket dia tuh enggak. Nah akhirnya aku ajak dia ketemu. Waktu itu aku ingat banget dia cuma punya poin 400 BP atau gimana gitu. Nah memang basicnya dia lumayan suka jualan. Jadi meskipun dia udah nggak menjalankan bisnis, dia tetap masih punya pembelian di akun pribadinya. Aku tanya, kenapa kamu masih ada di Oriflame? Sedangkan upline udah pindah bisnis MLM. Dan gilanya kita di kapal pesiar yang sama dong. Ya itu coba dulu aku satu kapal pesiar sama donaku sendiri. Yang director aku ya teman-teman. Jadi ya tapi tetap beda sih ya. Yang itu pasti tahu lah perbedaan kita ya. Lebih berkelas Oriflame. Nah terus aku tanya, kenapa kamu tuh masih konsisten di Oriflame sedangkan kamu upline kamu itu udah ada di bisnis yang lain, bisnis MLM yang lain. Terus dia bilang begini, ya aku udah sering banget di prospek, udah sering banget diajakin, dan ternyata bukan hanya jaringannya sering di prospek, kan jaringan-jaringan yang lain juga udah. Nah makanya sebenarnya orang-orang yang masih tersisa di jaringan kita, meskipun hanya 300 BP, itu potensi loh. Karena dia punya alasan kenapa dia tetap bertahan meskipun dia punya banyak pilihan. Kalau aku tadi cerita mungkin teman-teman bilang, oh iya kan KSK bonusnya masih adalah 12-13 juta, jatuh-jatuhnya kan masih lumayan ya bonusnya. Tapi yang bonusnya 50.000 kan punya banyak pilihan dong buat pergi. Nah ini aku ceritain nih si downlineku yang pernah SM sekali tapi jatuh ke 3%, tapi hanya konsisten untuk mendapatkan hadiah doang setiap bulan. Upline-nya udah sering banget ngomporin dia untuk pindah ke MLM sebelah itu kan. Terus dia bilang begini, aku itu kerja di kantor 10 tahun, aku nggak pernah diajakin naik pesawat. Yang pertama kali ngasih aku pengalaman naik pesawat itu ketika aku SM di Oriflame. Jadi nggak enak rasanya kalau aku mengkhianati perusahaan yang udah ngasih aku pengalaman berharga di hidupku. Segala itu teman-teman, kalau gitu gimana ya? Aku jadi masalah kekurangan tim gitu. Aku mendengar itu, aku jadi makin merasa bersalah. Selama ini aku dikelilingi dengan orang-orang yang aku lihat hanya dari segi poin, segi level, sampai aku dibutakan. Aku nggak melirik mereka di kedalaman yang ternyata
punya why sedalam itu di Oriflame, punya rasa memiliki yang tinggi untuk bisnisnya meskipun bonusnya cuma 50.000. Jadi aku sekarang menilai downline itu bukan dari segi bonusnya, tapi bagaimana dia menghargai bisnis ini, bagaimana dia suka sama bisnis ini meskipun dia punya banyak pilihan. Karena aku tahu di Jakarta banyak bisnis lain, banyak usaha lain, di Makassar juga sama, banyak banget tuh usaha-usaha sendiri, order ini, order itu, kan viral banget tuh Makassar ya sekarang. Jadi kita juga punya ibaratnya permasalahan yang hampir sama, tapi ternyata di jaringan kita tuh ada-ada aja orang yang menghargai Oriflame sampai segitunya. Terus aku tanya, kenapa? Apa namanya? Jadi kalau memang disuruh pindah nih sama upline-nya, pokoknya aku nggak mau. Aku pokoknya lebih menghargai Oriflame karena aku udah nyaman di sini dan Oriflame tuh ngasih aku pengalaman yang nggak bisa aku lupakan dan pada saat itu kan pandemi ya. Jadi kayak Oriflame tuh ya baru pertama dan satu-satunya yang bikin naik pesawat, belum ada yang kedua kali. Karena pertamanya kan kita ke Bali ya 2020, setelah itu kan pandemi, jadi udah nggak kemana-mana sampai tahun kemarin itu, jadi kan otomatis dia masih berasa banget emang. Nah, akhirnya di situ aku mulai lamar teman-teman. Aku lamar, aku gali lagi, tapi ada nggak sih impian yang pengen banget kamu mau wujudin di Oriflame? Pernah nggak kebayang? Kalau ada kan udah nih naik pesawat udah, ada nggak yang lain yang pengen juga kamu wujudin? Dia bilang ada. Kan kebetulan dia udah lumayan lama menikah, dia pengen banget punya anak tapi belum dikasih, dan ternyata salah satu kendala itu karena dia capek. Jadi itu pulang kerja jam 8, suaminya juga pulang kerja jam berapa, jadi kayak susah gitu untuk dapat quality time bareng karena dia capek dan stres karena di kerjaan di kantor juga ibaratnya bebannya lumayan tinggi. Nah, dia salah satu why-nya dia itu yang pengen desain teman-teman, selain untuk mendapatkan quality time bareng suami, ya dia juga pengen punya income yang lebih meningkat karena penghasilan di kantor ya ibaratnya setara SM-nya Oriflame lah kurang lebih ya teman-teman, tapi nggak bisa naik-naik lagi ya gitu-gitu aja pastinya. Makanya dia berpikir bahwa situ pengen banget suatu hari itu pengen juga bisa resign di Oriflame. Nah, akhirnya saya tanya lagi apa kendalanya, kenapa tidak memulai untuk merekrut, kenapa tidak memulai untuk membangun tim. Terus dia bilang gini, jualan sih bisa, tapi kalau rekrut nggak bisa. Masa udah dicoba belum semua? Nah, akhirnya aku kasih tahu salah satu solusinya itu adalah coba japriin semua pelanggan yang kemarin beli 400 biji itu, coba japriin semuanya, mau nggak jadi member? Itu cuma pelanggan, dia cuma suka beli parfum. Iya, tapi coba tawarin dulu karena beda mindsetnya orang yang jadi member dengan enggak. Kalau kita cuma jadi pelanggan, belinya satu, paling banter dua. Tapi kalau kita member, kita menjual kan, kita dapat untung, mungkin kita beli 10. Aku nggak tahu apakah karena saat itu aku juga menggebu-gebu, karena aku udah berdamai ya, jadi aku menyampaikan ke dia juga memang dengan penuh kepercayaan diri, beda dengan yang bulan-bulan sebelumnya. Karena ini aku yakin, karena memang pengalamanku juga banyak seperti itu. Orang itu benar-benar mau dikomporin. Di bulan itu orang yang pelanggan tadi ini join hanya dalam waktu sebulan 1.200 BP. Yang mengatakan si downline aku yang 3% ini bisa lompat langsung ke manajer 12%. Jadi satu hal kecil banget ketika kita berhasil, kita membangkitkan semangat ya teman-teman. Semangat itu bukan hanya si downline yang rasakan, tapi aku juga. Berarti aku udah bisa nyetak nilai Jipper lagi. Dulu aku nggak bisa nyetak 6, susah banget itu nyetak 6 di 2021-22. Jangan nyetak manajer, nyetak 6% aja susah. Coba kemaki, bener gak pakai kayak susah banget sih orang udah bikin jadi 6%. Nah, jadi ketika itu bisa sebulan 9% si downline barunya tadi, itu jadi kebahagiaan buat aku juga. Terkadang sebagai seorang leader, kita hanya fokus nyetak SO, tanpa kita sadar nyetak SO itu yang nyetak 3% dulu. Gak bisa langsung nyetak SO. Gak ada tuh jaringan, gak ada di 3% langsung tiba-tiba SO, gak ada kan teman-teman. Nah, kadang kita melihat, downline punya udah 6.600, lama banget jadi SM-nya. Ya lama loh, 6.600 10.000 itu bedanya 3.400. Ada harus berapa nilai Jipper di situ yang dicetak supaya bisa lompat ke 10.000. Karena kita lupa kan, sehingga downline itu yang nggak ada pertumbuhan karena udah nggak ada nilai Jipper lagi dari yang paling kecil. Nah, dia naik ke 12, bulan kedua aktif dan 12 lompat ke 18%. Nah, di sisi itu aku juga melakukan hal yang sama ke jaringanku yang satu yang upline-nya juga udah waktu itu lagi off ya, upline-nya. Jadi aku
Aku deketin juga dengan cara yang sama, kedalaman yang sama. Dia juga, tapi kaki lain, dia punya way yang kuat juga di Oriflame. Salah satunya dia punya anak 3 yang kecil-kecil dan nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak memang dia way-nya gede banget untuk punya penghasilan. Di situ aku sadar teman-teman, ternyata selama aku di tahun sebelumnya, orang yang aku kerjakan memang yang dia kerja di Oriflame adalah headpan. Sehingga mudah banget ngomporin mereka ketika yang ditawarkan adalah perjalanan. Ketika pandemi, kenapa cepat rontok? Karena nggak ada perjalanan dan mereka bukan butuh duit. Sehingga yang aku lakukan pada saat awal comeback, aku nyari orang yang butuh duit. Mau itu conference kemana aja, mereka mah happy orang yang butuhin duit. Tapi kalau yang butuh have fun, dia nggak akan menghargai uang kecil kan, karena dia punya. Tapi yang tadi ini orang-orang yang nambah 1 juta aja mereka bersyukur gitu. Rasa syukurnya itu mereka happy, mereka excited, itu sangat mempengaruhi aku dan jaringan-jaringan kita gitu. Karena dia bahagia banget, dia kayak dapat 1 juta jadi happy. Jadi kayak nularin ke downline juga mudah teman-teman. Makanya itu ya, di skip dulu ceritanya, lanjut. Aku pada saat aku lagi jatuh-jatuhnya, aku nggak mau tuh datang unboxing. Maaf ya kak, aku memang gak mau datang unboxing. Tapi aku gak bilang aku diriku salah. Aku bilang gini, ya kan unboxing itu buat member baru. Gak usah lah aku bikin padat-padat OIC. Karena OIC Makassar tuh gak ada barunya kak. Kita cuma punya ruangan kapasitas 35 orang. Kalau aku datang tuh cuma ambil barang di luar. Ya banyak orangnya pulang lagi. Gak mau aku masuk. Itu dulu. Nah jadi pada saat aku mulai move on, tahu nggak? Ini aku belum ketemu si orang tadi ya. Ini kan pada saat aku tuh udah duluan datang ke event sebelum aku menemukan mereka. Aku duluan yang memperlihatkan contoh. Aku melangkahkan kaki masuk ke unboxing tuh kayaknya apa sih? Gimana sih kalau kita tuh udah lama gak datang tiba-tiba muncul? Garing banget tau gak sih? Aku punya downline kan Lex 1 tuh tadi ada ya. Dan di situ kan ada beberapa keisipan lumayan lah. Ada di situ ada boleh aku bilang bertumbuh ya di jaringan Lex 1. Kedalaman juga tapi yang upline itu juga nggak bertumbuh, tapi ada kedalaman yang bertumbuh. Jadi di unboxing itu ada lah ya beberapa downline yang datang tapi udah jauh banget. Kayak dulu tuh sebelum aku berdamai, aku rasanya aku datang, aku nyapa, aku memperkenalkan diriku sebagai apa? Upline Diamond udah bukan Diamond, tapi nanti nggak bilang Diamond juga diteriaki, Mas Diamond, itu beban banget buat aku. Karena aku udah merasa aku bukan Diamond, kok aku dipanggil gitu, kan nggak berdamai kan? Kalau pas udah berdamai, iya emang aku pernah Diamond, jadi aku udah ada di titik itu. Jadi aku memang bahagia dengan posisi aku apapun levelku. Jadi aku lebih happy loh. Aku masuk ke unboxing, garing nih perasaan aku, tapi karena aku udah berdamai, aku bikin goals ke diriku, oke? Di unboxing bulan depan, aku nggak boleh datang sendiri. Gak apa-apa aku bawa 1, bawa 2 orang baru di luar dari si power line aku. Tadi di luar yang 1 SO tadi kan. Jadi bulan depannya mulailah, kira-kira kalau tadi dari 3 ke 12 pasti ada orang baru dong. Mulai bulan depannya udah aku mulai rutin undang dan unboxing itu aku jadikan momen wajib buat seluruh downline-ku, khususnya yang mau rekognisi, bahkan yang ada rekognisi juga. Nah ternyata makin kesini aku rasa banget perbedaannya. Pertama, di situ kita memperkenalkan si downline orang-orang baru dengan yang namanya OIC. Yang kalau nggak ada event, kadang kita malas ke OIC, paling juga ambil Gojek atau kirim ke rumah Indomaret. Banyak kan pilihan sekarang. Udah bukan lagi tuh barang yang jadi satu-satunya alasan kita harus OIC. Bahkan kalau barang kita bisa yang namanya kurir rumah aja. Jadi kalau bukan event, apalagi yang bikin jadi alasan untuk kita mengundang member mengenali si OIC kita yang cantik itu, ya kan? Akhirnya mulai itu aku ajakin positifnya teman-teman. Mereka lebih berkolaborasi. Leg 1, leg 2, leg 3 akrab gitu. Mereka kenal. Sehingga meskipun ibaratnya mereka itu bukan upline downline, mereka udah jadi mulai percaya diri untuk datang sendiri meskipun nantinya aku nggak ikut. Gitu, itu yang terjadi. Jadi sampai hari ini itu aku rutin minta. Bahkan kemarin waktu unboxingnya Makassar pindah ke tanggal 11 ya aku tanya kan Kak, aku berangkat subuh aja ya. Soalnya yang mungkin lah aku ninggalin downline kalau udah ngomporin unboxing akunya nggak muncul.
ya kan? Jadi waktu itu karena unboxing tanggal 11, aku mau ikut dulu, tapi alhamdulillah Kak Fa booking hotel lain. Jadi kita tuh sekarang kalau unboxing harus hotel, karena udah gak muat di OIC, karena kapasitas di atas 80 lah kira-kira. Jadi kenapa downline rame datang? Berawal dari Upline, berawal dari kita teman-teman. Dan aku yakin banget teman-teman di sini yang apa nih namanya, Leadership Academy aja udah selubar ini. Gimana kalau teman-teman berkomit sama diri sendiri untuk unboxing juga rame-rame ngundang? Beda loh teman-teman, karena kalau kita nyemangati downline kita dari mulut kita, mungkin naik semangatnya tapi berapa persen. Tapi ketika dia melihat orang lain yang direkognisi, yang mungkin latar belakangnya mirip sama dia, contoh, kalau aku yang nyemangatin pasti bilangnya, iyalah Ica kan udah 14 tahun, udah levelnya ini, bonusnya ini, udah ini. Tapi ketika dia lihat orang direkognisi, orang baru join bulan lalu, pasti beda dong. Ih keren banget sih itu orang baru join sebulan. Nah udah, jadi habit itulah yang memang kita lakukan selalu. Kompetisi itu selalu dijalanin supaya mereka gak hanya terinspirasi dari kita, tapi dengan orang-orang yang mungkin bahkan bukan jaringan kita, kan unboxing seluruh OIC ya teman-teman gitu. Nah, back to basic. Aku dulu orangnya males banget getting started. Bukan males sih, lebih gak strong gitu. IS-nya yaudah di WP-nya ini kayak gak terlalu detail. Tapi semenjak aku mau back, ya udah back to basic-nya benar-benar basic. Semuanya basic, aku yang memang benar-benar turun langsung. Bahkan aku sampai kayak bikin video GS, bikin video tips jualan, bikin video tips rekrut. Itu udah mempermudah aku secara pribadi juga sih, karena kan kalau promo rekrut kayak gini, gempor lah kita aku menjelasin satu-satu. Jadi aku bikin video aja gitu. Video itu bisa aku pakai secara personal, bisa aku bagikan ke downline PG ku yang memang belum jago buat jelasin. Itu memudahkan mereka gitu. Jadi durasi videonya itu 10 menit, 5 video, dibagi 5 video, setiap video 2 menit, itu aku kirim via WhatsApp group. Aku sudah mencoba juga, jadi lebih apa ya, efektif gitu kita biasanya, karena kan kadang kita voice note kalau udah 10 yang mau dianu kan udah beda-beda tuh kata-katanya ke orang 10. Bener gak sih? Capek kan? Belum lagi kadang udah digas capek-capek belum tentu poin. Nah, kalau dengan kita bikin support kayak gitu, memudahkan kita sih. Jadi teman-teman jadinya lebih mudah. Nggak apa-apa bikinnya voice note aja, tapi kayak udah ada voice note paten gitu yang kalau misalnya ada mau dijelasin ya itu. Jadi pada saat teman-teman voice note tuh ya jelasinnya jalan sebut namanya kan, dia bisa dipakai kirim ke yang selanjutnya, itu kita aja sih yang jelas memudahkan teman-teman. Pokoknya dia back to basic banget. Jadi aku juga mulai dari offline teman-teman, aku mulai mengadakan yang namanya expo, aku mulai mengadakan beauty demo, beauty class, pokoknya semuanya apa aja yang bisa membuat kita tuh bertemu dengan orang-orang baru. Nah, sehingga di bulan April itu akhirnya aku bisa membantu 2 tim SO, satu downline mulai dari 12% yang tadi itu, yang 3% itu karena kan dia lompat ke 18 tuh dalam 2 bulan, jadi di situ makanya bisa dari yang paling atasnya 12 ke 10.000 BP. Terus punya new influencer dan itu bahagia banget ya, aku ternyata udah bisa nyetak manager lagi ya. Kayak happy banget guys, karena apa ya, sebelum nyetak SO kan harus nyetak manager dulu teman-teman. Jadi nyetak manager tuh happy-nya kayak nyetak SO. Nah, grup personal WhatsApp itu udah rame, jadi kayak satu hari tuh aku nggak buka udah ratusan lagi dulu, hening, gak ada orang. Banyak aja tuh tapi gak ada yang komen. Sekarang aku bikin grup baru, isinya orang-orang baru, kan itu udah komit sama orang baru, jadi udah skip aja yang lama. Kalau emang yang lama masih mau, baru ikut, tapi kalau enggak ya orang-orang baru aja yang mau berkomitmen. Next. Nah, jadi karena ini sebenarnya pernah terganti loh di OBS senior director, tapi aku lupa screenshot gitu. Yang jadi sempat cuma 2 director, akhirnya dari 1 di bulan Maret itu sampai 3, jadi 3 di bulan April. Nah, di sini aku akhirnya mulai membangun kompetisi dalam jaringan. Jadi mungkin teman-teman bilang, kok bisa sih nyetaknya sampai 2 gitu SO? Karena aku nggak ngerjainnya satu-satu teman-teman, tapi aku ngerjainnya bareng-bareng. Jadi ibaratnya gini, mungkin teman-teman di sini selalu merasa support paling utama untuk downline atau dari upline ke kita itu ketika upline kita ngasih spill over. Familiar ya dengan kata kayak gitu, dikasih gitu tim. Tapi aku berusaha membangun downline itu bukan dengan mindset spill over.
Makanya aku membangun kompetisi teman-teman. Jadi pada saat tadi yang si downline aku itu yang 3 ke 18 dalam 2 bulan, dia kan punya bonus 4, berapa. Dari segi bonus aja udah kelihatan dia bukan karena skill over kan, memang dari kekuatan dia. Nah itu yang dijadikan pengalamannya untuk sharing ke community atau jaringan-jaringan yang lain, sehingga yang lain juga melihat gitu, oh iya ya bisa. Jadi mereka tuh akhirnya melakukan menduplikasi cara kerja, tidak dalam artian harus dengan cara di-spill. Bukan berarti tidak, karena mungkin ibaratnya kalau kita punya downline lebih, ya pastinya dikasih ke downline, tapi tidak dijadikan sebuah kewajiban untuk bertumbuh itu harus dengan itu, iya. Karena terlalu manja kan jadinya, dan lama teman-teman kalau misalnya pakai cara kayak gitu. Nah, memperbanyak offline dan mengajak tim melakukan hal yang sama. Dan friendly gitu. Jadi melalui kompetisi yang aku bangun, lahir lagi rank 4 dan teman-teman mungkin bisa lihat di situ PG ku masih kecil karena aku kakinya rontok tuh ya teman-teman, yang si 8 kaki rontoknya nggak main-main, ada yang ketiga, ada yang ke-6, iya sampai segitu-gitunya gitu. Ya ada sih yang ke-12, tapi bukan yang kayak rontok-rontok 8.000, enggak, jauh banget ya, aku bilang udah gak ada lah, udah hilang. Jadi punya 6.000 di luar 4 itu udah bersyukur banget aku, berarti udah ada calon-calon manajer kan. Nah adalah ini, kalau teman-teman lihat aku tadi ceritanya kan di bulan-bulan belum ada Flystar ya, aku berjuangnya lebih dulu dibandingkan Flystar. Aku ngomporin tanpa ada Flystar. Dengan ada Flystar semakin membara nggak? Membara dong ya nggak. Orang kemarin kita kerjanya itu cuma balik level, balik gaji, yang ini ditambah cuan, ditambah conference, makin heboh lah jaringan teman-teman. Makin enak lah aku membuat kompetisi di antara mereka. Makanya yang nyusul aku untuk bergerak. Like 1 bikin tuh, aduh nggak kelihatan ya. Itu yang pink-pink tuh ibu banyak kali. Dan aku tuh lagi menjelasin tuh pakai donat hijau yang kelihatan nggak sih? Nah, di bawah itu aku lagi bikin guilty class sama donat-donat buat modal juga mereka kalau mau bikin event lagi keluar kan. Yang di kanan sana itu di hotel. Jadi aku bikin guilty class sama staff hotel. Aku nemenin donatku yang kebetulan juga memang anak perhotelan. Dan lumayan, dari situ aku bisa punya satu tim baru yang sebulan 9% juga. Dan aku happy karena Oriflame punya Holistic Beauty. Terima kasih Oriflame, karena itu bikin kita sangat-sangat menguasai produk. Jadi aku bukan lagi membawakan beauty demo, tapi aku membawakan skincare demo. Jadi aku lebih percaya diri menceritakan tentang skincare. Terbukti ya dengan skincare kosong-kosong ya sekarang ya. Tolong di restock ya. Nah, terus yang di bawah itu dalam rangka ulang tahun daerah. Nah, terus ada acara tuh kayak pasar malam selama sebulan, teman-teman. Aku cerita ini karena ada sedikit kelucuan. Aku sempat cerita ke Kak Naria juga kemarin. Jadi downline aku ini sewa booth. Satu booth itu selama sebulan 1,5, tapi dia tuh nebeng sama penjual donat. Biar patungan, biar nggak mahal sih, jadi 750.000 kan, jadi berbagi. Nah, sempat lah panitianya lewat, ini kenapa Oriflame perusahaan gede ambilnya cuma setengah? Ya Jakarta X Beauty kali ya, Oriflame yang punya, orang yang kita bikin sendiri, ini community bukan Oriflame yang punya. Cuma kan pikirannya tuh ya si Oriflame yang punya event, bukan kan komunitas. Ya udah dicuek aja. Ternyata pertanyaan yang dia bilang kabungan tadi itu juga terjadi di Makassar dan sangat banyak. Oriflame masih ada. Kenapa? Karena kantor OIC lama itu di pinggir jalan. Tapi sebenarnya kan konsep OIC itu udah lama sebelum pandemi. Sayang banget Makassar dapat yang terakhir berubah jadi OIC. Pas berubah jadi OIC pandemi pula. Dapatnya di building pula, nggak di pinggir jalan kan. Di Wisma Kala itu bagus, tempatnya perkantoran, tapi kan nggak ada kelihatan dari jalanan. Jadi orang-orang yang dulunya cuma tahunya Oriflame itu di jalan poros, mikir Oriflame sudah nggak ada. Tapi setelah aku lihat sih emang orang-orang kurang update ya. Karena kalau dia update gitu dia tahu nggak Oriflame itu kayak gimana. Kita sekarang seperti Kak Bunga bilang, kalau dia nggak update ini berarti mereka yang nggak update. Nah tujuan kita bikin acara-acara kayak gini biar mereka yang nggak tahu atau kira Oriflame sudah ada, nggak ada, itu
itu tahu bagaimana berkembangnya kita hari ini. Nah, tadi si penjual donat ini kan sampingan tuh kita, aku nggak ikut sih dari daerah, jadi dipimpin sama Desi, itu lagi satu aku. Jadi dia kepo, ini kenapa orang pada banyak pada saat itu bulan kemarin selama sebulan kan ada deodoran diskon. Kok orang beli deodoran tuh kayak kacang goreng. Akhirnya penjual donat ini kepo. Nah, jadi member lah dia pergi posting si deodoran itu karena dia melihat orang di daerah ini ternyata banyak peminat deodoran. Dia posting di story WA yang mana viewers WA story-nya itu kan adalah pelanggan donat ya. Luber dong orderan dia teman-teman sampai 400 bibir. Jadi kita sampai menang kita yang nembeng tempat dia. Dia yang jual bukan kita loh yang jual donat. Jadi alhamdulillah banget, dan ini adalah suatu prestasi banget. Aku bilang sih donat aku juga ini salah satu orang yang akhirnya baru bergerak lagi karena aku tahu potensi dia. Dia baru bergerak lagi dengan totalitas di bulan kemarin. Dia sukses mengantarkan donatnya yang berbaju berjilbab hitam di sebelahnya 1 bulan kerja 3 dari 15%. Gara-gara event ini gimana dong, penjual donat tadi udah 9% loh 1 bulan. Si bapaknya itu belum rekrutan yang lain, karena acara-acara di daerah itu kan biasanya di samping-sampingnya instansi, dinas ini, dinas itu gitu. Jadi peluang lah, mereka sudah siapin tester-tester, sampai tuh meja dipinjam dari OIC loh. Ketara kan yang dari OIC itu dipinjam dari OIC khusus untuk acara ini. Gak apa-apa ya, kayak pinjam-pinjam ya, hanya bermanfaat daripada nganggur di OIC, bener gak? Nah, gitu, akhirnya sekarang kita punya habit seperti itu. Kemarin juga aku ke Jakarta, aku lihat beberapa dari tim juga udah masih mulai melakukan activity ya teman-teman. Karena yang jelas kalau kita bergerak itu kita selalu ada saja jalannya, selalu saja ada rezekinya gitu. Selama teman-teman jangan salah fokus ya, jangan sampai buka stand cuma mengumpul penjualan, nah itu salah. Tapi teman-teman tahu target akhirnya kita tuh member kan, courting kan. Jadi kalau misalnya ada yang datang di stand kita, coba-coba parfum ini esensa murah nih, jangan sampai sudah dapat keuntungan 100.000 udah bahagia nggak diprospek lah dia, takut kehilangan pelanggan. Jangan ya, karena kita bikinnya kan untuk memang punya tim, bukan buat penjualan. Jadi itu yang harus jadi fokus utama kalau kita offline. Nah, finally title-nya juga udah balik ke Sapphire, meskipun harus berjuang 3 kali lagi untuk Prestar. Dan yang bikin aku happy karena PGBP ku yang tadi 6.000 udah hampir 12.000. Semoga segera jadi 6 ya teman-teman, amin amin amin. Aku sih lebih happy kalau SO ku yang gendut daripada PGBP ku. Oke. Nah teman-teman, jadi tidak semua orang tuh kadang terinspirasi karena hasilnya kita, kadang mereka juga terinspirasi dengan prosesnya kita. Jadi teman-teman ceritain aja, karena mungkin dari situ teman-teman tuh ketemu orang yang mau berjuang. Kenapa aku bilang kayak gini teman-teman? Aku tuh dulu pernah punya bayangan nanti ya, kalau aku udah bisa balik diamond, aku mau cerita tuh semua pengalamanku. Tapi karena aku sangat happy yang tadi yang pertama, yang dari 3 itu bisa 12. Aku jadi kepikiran, ya udah deh cerita aja di sosial media. Ya walaupun aku nggak cerita juga orang pada tahu kalau aku nggak ikut Diamond Conference, aku nggak ikut Gold Conference. Dari top 15 Dollar juga turun banget segitu-gitunya. Pasti kan orang juga pada tahu kalau aku lagi turun level. Kenapa aku harus takut? Kenapa bonusku harus tutupin stiker? Nah, karena salah satu orang yang nutup stiker adalah orang yang belum berdamai. Masih ditutup. Maaf ya, bukan aku. Iya, emang kenapa ditutupin stiker gitu? Kalau aku bilang gini, nggak usah diposting aja sekalian. Kalau emang nggak mau dikasih lihat. Gitu banget. Karena aku negur downline tuh semua kayak gitu. Buat apa teman-teman nge-posting kalau cuma mau ditutupin stiker? Baru lucunya kalau bonusnya gede ditampilin, kalau jatuh ditutup stiker. Bener gak sih? Nah, kalau aku ya teman-teman, kita tuh nge-posting bukti bukan buat netizen yang julid sama kita, bukan buat downline atau prospek yang mau lihat kekurangan kita. Kita nge-posting karena tujuannya buat prospeknya kita, bukan masalah nilainya teman-teman. Kalau teman-teman bilang, ya kan Kak Ica bonusnya anggaplah 15 juta, aku bonusnya 1 juta.
Tapi teman-teman bonus sejuta itu yang Aku teman-teman ditutupin. pakai untuk Aku mengajak mah lebih ke orang-orang di ya luar gimana sana ya, yang memang takut butuh uang sejuta. terus Benar gimana nggak sih? takut sombong gitu loh. Target itu Ada kita mau nyari orang yang memang butuh si sejuta itu. Nah kalau teman-teman tutup, itu membuat banyak sekali. Iya, berapa sih bonusnya? Iya, gitu. Nah, jadi salah satu tips dari aku, contoh nih, kalau teman-teman emang belum percaya diri untuk ngepost, kan aku juga pernah dari masa itu, aku juga pernah. Walaupun aku sih nggak memilih menutup stiker, tapi aku emang nggak posting sama sekali. Nah, jadi tapi aman ya, jadi aman kan? Nah, jadi kayak aku tuh misalnya bonusku, contoh ya 11 juta, misalnya, ya emang selalu segitu gitu kan. Nah, kalau aku posting kan jatuhnya ya jadi kayak keluhan nih atau jadi kayak motivasi diri sendiri aja terus. Gak apa-apa jatuh, wah itu motivasi diri sendiri banget. Itu aku 2001 2022. Jadi kelihatan ada postingan, tapi sebenarnya tidak ada value-nya gitu postingannya. Hanya untuk motivasi diri sendiri gitu. Nah, jadi yang aku bangun itu teman-teman pada saat bonus 11 juta, aku deadline diriku. Oke, kerja di bulan ini, aku saja pakai target kan tadi aku bilang. Jadi aku punya target misalnya sebulan atau 2 bulan, di 2 bulan ke depan gajiku harus 15 misalnya. Jadi pada saat aku posting 15, aku tampilin bulan sebelumnya. Oh iya, dari 11 ke 15. Ya memang sih kalau netizen-netizen yang memang udah negatif sama kita, ih dulu tuh bonusnya 40 loh, sekarang turun ke 15. Tapi bosan banget kok sama orang kayak gitu. Yang kita mau perlihatkan adalah orang yang memang mau punya 15. Kalau teman-teman udah ada di fase berdamai sih udah masa bodoh banget sama yang kayak gitu. Jadi fokusnya sama yang orang yang mau 15 pokoknya. Dan ternyata emang banyak teman-teman. Domainku tuh yang di domainku yang baru-baru ya, yang grup WA yang baru, itu kalau aku posting dia bonusku berapa belas yang pun nggak banyak, ih heboh banget. Ini loh upline-ku bonusnya gini-gini. Padahal sebenarnya dari segi aku pribadi, menurutku hasil terbaik sebenarnya. Nah, cuman ternyata itu bisa sangat menyemangati orang-orang di jaringan kita. Tahu nggak dengan kita nutup stiker? Tahu nggak dengan kadang kita tuh nggak posting? Kadang kan mungkin dia mikir gini, apalagi kalau kita yang dulu ini sering posting, tiba-tiba nggak posting kan? Ya, kenapa nih tiba-tiba nggak posting? Atau kenapa tiba-tiba ditutup stiker? Bulan lalu kan ditutup stiker, kok sekarang ditutup stiker kayak gitu misalnya. Nah, itu kadang kan malah banyak orang berpikir, oh jangan sampai nih emang bonusnya dikit banget nih. Padahal ternyata masih dapat 5 juta misalnya. Kan masih lumayan ya teman-teman. Orang yang kita mau perlihatkan orang yang memang mau bekerja bareng kita. Kalau teman-teman menunggu hasil yang maksimal terus baru teman-teman cerita, gak akan nyampe sih menurut aku. Karena kayak aku nih, aku punya kaki 8 jatuh 1, terus nanti balik 8 baru aku cerita. Gimana caranya aku balik 8 tanpa aku cerita gitu loh. Makanya aku memutuskan balik 3 aku cerita, balik 4 aku cerita. Dan aku sangat bahagia karena ternyata di jaringan-jaringanku yang lain-lain, yang personal group juga ternyata banyak yang muncul ke permukaan tiba-tiba gitu. Aku juga mau dong diajakin comeback lagi gitu. Happy nggak dapetin kayak gitu? Happy pasti. Nah, singkat cerita, mereka-mereka yang ikut di cruise kemarin yang katanya belum siap kerja, finally hampir semuanya udah siap kerja. Jadi tidak usahlah kita nyemangati downline dengan kata-kata, kasih tanpa hasil dan proses aja. Mereka pasti akan merasa, gila gue gak berjuang bareng dia tetap meningkat gitu. Jadi kita tuh emang butuh sih, aku bilangnya gini, kita tuh butuh kalau itu cek butuh. Kita butuh, tapi jangan terlalu kentara juga kalau kita butuh. Gitu. Artinya tanpa dia pun kita masih bisa kerja dengan yang mau. Sehingga mereka datang ke kita dengan posisi udah siap kerja, kita nggak nyampe, kita nggak capek gitu untuk nyemangati. Karena memang mereka yang mau. Dulu tuh kayak aku harus dorong banget mereka jalan. Sekarang tuh mereka gitu ya memang aktif. Aku sebenarnya belum bisa terlalu share banyak, teman aku juga masih di proses ya. Dan 8 aku masih baru setengah nih. Tapi semoga cerita aku hari ini bisa ada yang teman-teman ambil pengalamannya, hikmahnya. Supaya karena lihat dari tim WJ kan gak sia-sia bayar duit aku.